panggilan dari namanya kami BNC ya Pak ya. Sebagai pelapor. Iya, ini kan sudah dipanggil, sudah diperiksa. Nah, begitu kan kritik dari abang kan untuk respon dari polisi ini kan bisa dibilang kan cukup cepat ya, apalagi ini warga negara asing yang membuat laporan terkait perbuatan anak gitu. Banyak netizen nih yang membandingkan bahwa orang asing melapor lebih cepat respon. Kalau untuk Indonesia yang orang kita di bumi yang melakukan hal yang sama, mungkin responnya tidak secepat yang dialami ini. Atau memang seperti itu bang untuk hukum di Indonesia menurut apa sebagai praktisi hukum? Ya. Selamat sore, saya Advokat Dr. Teguh Tumorang. Terkait masalah seseorang masyarakat ingin melaporkan dugaan-dugaan tidak pidana yang dialami, itu polisi akan bekerja secara profesional dan juga akan secara equal. Namun di dalam perjalanan itu memang kadang-kadang ada sisi-sisi lain yang bermunculan sehingga ada dugaan di masyarakat perbedaan-perbedaan kalau masyarakat tertentu yang melapor, apalagi menyangkut warga negara asing, itu lebih dipermudah atau lebih cepat responnya. Itu biasa kejadian seperti itu. Apalagi kalau memang kasus yang dilaporkan oleh masyarakat atau warga negara asing itu menjadi viral. Makanya ada itu kata-kata no viral, no justice. Ya memang begitulah adanya. Nah, ini menurut Bapak sendiri untuk kinerja pihak kepolisian saat munculnya kasus ini, lalu melaporkan kasus di Kapolda dan sekarang sudah ada panggilan ini ke Polda gitu. Menurut Abang sendiri ini dengan mungkin bisa dibilang cukup cepat ya Bang untuk proses Polda sendiri menanggapi kasus ini. Menurut Abang apakah memang ini masih biasa aja, ini masih standar lah gitu. Menurut Abang sendiri gimana? Kalau dalam hal respon Polda Metro Jaya kepada atas laporan warga negara asing yang bernama Emi, ini masih standar, artinya ini masih tidak ada perlakuan istimewa dari orang bersangkutan sebagai pelapor. Karena kalau kita bandingkan dengan kasus yang lainnya yang ditangani oleh pihak kepolisian, misalnya terkait pondok pesantren atau apa kemarin itu kan cepat banget gerakannya. Atau yang ditangani Polda Metro Jaya yang terakhir kali itu terkait penetapan salah satu menteri, mantan menteri saya sebut ya, mantan menteri itu kan penetapan tersangkanya cepat sekali, nggak lebih durasinya berminggu-minggu. Nah itu kasus Emi ini masih normal, masih standar, berbeda dengan kasus terkait di Polda Metro Jaya, kasus yang berbeda menetapkan seorang menteri dengan begitu cepatnya. Gitu loh. Nah, mungkin ada kritikan atau mungkin masukan untuk kasus ini untuk mungkin bagi Polda sendiri Bang, karena kan bisa dibilang bahwa untuk visa Emi sendiri sampai saat ini kan belum terlihat gitu kan, belum ada muncul di permukaan seperti itu. Nah, sedikit mungkin kritikan atau masukan dorongan lah Polda agar supaya si visa ini segera dipanggil untuk beberapa sebagai apa kan orang hukumnya yang mengerti ini yang paham cara seperti apa gitu kan. Nah kalau ini kan sudah dipanggil pihak daripada pelapor, tinggal kita tunggu penjadwalan daripada panggilan untuk saksi ataupun nanti terakhir orang yang dikata atau diduga sebagai terlapor. Nah terkait penyebutan nama TE atau dugaan yang bernama Tesya Erni, ini sebenarnya pihak Polda Metro Jaya itu diminta bekerjanya secara
otomatis, artinya secara paralel. Jangan satu itu akan memakan waktu yang lama. Sementara di sini kan jelas laporannya terkait perselingkuhan ataupun menghalang-halangi ASI kepada anak tersebut. Sementara anak itu sudah nggak tahu di mana. Nah, ini yang kita harapkan, semoga Polda Metro Jaya ada sisi humanisnya untuk memprioritaskan kasus Ibu Emi dalam hal ini. Kenapa seperti itu? Agar jelas orang-orang yang memang terlibat dalam pusaran kasus ini jangan malah dia menghilangkan alat bukti, lalu juga dia mencoba membuat satu rekayasa tertentu. Nah, ini kan makin mempersulit nanti dalam hal pemeriksaan terkait bukti-bukti yang memang harus digali, karena ini terkait masalah pidana. Maka yang diutamakan adalah segi materialnya, kerugian apa yang terdampak dari kejadian ini terhadap si Ibu Emi. Yang mendasar sekali adalah anaknya Bu Emi itu kan, itu yang mendasar. Nah, ini yang kita harapkan jangan sampai Polda Metro Jaya itu terlalu lama untuk menentukan seseorang. Yang jelas buktinya sudah banyak beredar, yaitu terutama bukti video di mana ada orang diduga tidak ada hubungan darah dengan sang ibu, menggendong anak, membawa ke atas dan hilang sampai saat ini. Itu jelas udah deliknya muncul di situ. Bang, mungkin ini dari kasus ini ada celah nggak sih Bang, atau mungkin ada kemungkinan bahwa ini mungkin karena sekarang ini juga kerja keras, sering speak up, makanya polisi terus kerja kebut lah gitu untuk menangani kasus ini. Atau memang nanti lama tahun juga ini kasus akan bergelar. Kalau sendiri lihat gimana sih Bang? Itu yang kita takutin. Makanya karena kita mempunyai sisi humanis, sisi keprihatinan, di mana kita tahu ada seorang ibu itu melihat kenyataan hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis, bahkan ada muncul pihak ketiga, dan pihak ketiga ini mempunyai dominasi kuat, bahkan bisa mengambil anak dari tangan ibunya, bahkan dibawa pergi. Sampai saat ini bersama suaminya. Itu adalah hal-hal yang memang sangat-sangat kita konsen. Mau tidak mau kita menghimbau agar tadi pihak Polda Metro Jaya jangan terlalu berlama-lama, takutnya malah kasus ini itu ngebias, malah hilang, tidak tahu tak kemana. Kan ada juga tuh kasus kayak kemarin yang anak kecil yang ditenggelimin itu kan. Nah, itu kan telah menetapkan tersangka satu orang. Nah, kan nggak mungkin ada api tanpa menimbulkan asap. Pasti ada api, ada asap, ada sebab, pasti ada akibat. Nggak mungkin tunggal. Tapi ternyata sampai saat ini penetapan tersangka kan hanya satu orang. Sementara yang memang berperan sang ibu malah hilang. Nah, ini yang kita takutkan juga begitu. Warga negara asing, warga negara Korea, Ibu Ami sudah melaporkan ke pihak Polda Metro Jaya, takutnya ini nanti menggalinya terlalu lama, sehingga ada kesempatan pihak-pihak tertentu malah membuat jadi kasus ini bias, jadi bias. Kan sudah tampak tuh kelihatan benang-benang merah yang ingin membias, baik itu dari podcast, baik itu dari statement seorang pengacara yang menyatakan ini anaknya mau bunuh diri, ini pengen mau mengambil asuransinya. Kan itu sudah kelihatan itu pengarahan penggiringan ke sana supaya laporan utama atau kasus utama ini jadi hilang. Kan kasihan. Nah, oleh sebab itu kita berharap, apalagi saya sebagai praktisi hukum, ini sudah menjadi tontonan publik, ya kita mintalah dan kita percayalah polisi tidak akan tebang pilih. Polisi akan segera menetapkan tersangkanya. Polisi juga bisa mendapatkan kembali anaknya apabila sudah cukup keterangan-keterangan baik dari korban ataupun pelapor ataupun saksi yang lain. Segeralah panggil terlapornya, terutama juga suami dengan si TE-nya itu, Tisna Erninya. Jangan terlalu lama lah.
Memang, nah, apa juga yang kita dapat dari kasus ini mungkin itu banyak banget ya masyarakat awam yang mungkin yang kurang paham dengan hukum gitu kan. Mungkin di luar sana ini ada sebagai contoh kecil aja gitu. Sedikit normal mungkin dari abang. Iya. Kayak apa salah kalau masyarakat pun apabila mengalami hal yang serupa, lalu tapi mereka tidak punya keberanian untuk speak up, itu gimana sih bang? Nah, dengan adanya kasus Ibu Emi ini daripada kaum wanita tidak lagi untuk ada satu ketakutan. Karena yakinlah negara kita itu sangat-sangat konsen mengutamakan, melindungi harkat martabat kedaulatan daripada wanita dan anak. Bahkan ada undang-undang khusus yang berlaku secara lex spesialis, lex generalis, artinya lebih diutamakan daripada aturan-aturan hukum yang lain. Makanya tadi kan saya imbau, karena ini perlakuan kepada ibu dengan anak, makanya Ibu Ami sebagai yang membuka permasalahan ini kepada pihak Polda Metro agar bekerja secara cepat dan tuntas, bukan malah terlalu berlama-lama sehingga akan bias ini masalah akan hilang. Karena kenapa? Itu terlalu banyak yang intervensi memunculkan materi-materi baru dan pokok masalah yang sendiri itu akan hilang begitu aja. Nah, jadi sekali lagi seluruh perempuan-perempuan, terutama mereka yang punya keluarga dan yang mempunyai anak, jagalah keluarga kalian. Dan bagi orang-orang yang ingin menjadi orang ketiga, ini kita harapkan tidak ada lagi yang orang-orang yang memperlakukan seperti itu. Cukuplah korbannya Ibu Ami. Kita sudah sangat prihatin, bahkan Ibu Ami sendiri dituding-tuding dengan anak kandungnya. Itu kan sangat miris banget. Karena kita tahu kasus ini sebenarnya kalau terkait anak itu wajib kita jaga kerahasiaannya. Apalagi sekarang yang namanya digital, tampil digital ini kan tidak akan pernah bisa hilang jejak digital itu. Oleh sebab itu terutama untuk anak, tolong kita juga agak selektif untuk menampilkan apalagi sampai mengekspos, mempertontonkan tentang komentarnya, tentang statementnya, tentang wajahnya, itu yang wajib dijaga. Dan dalam hal ini juga Komisi Perlindungan anak ataupun yang menjaga etika berinteraksi di media ini juga harus turun tangan, artinya menegur podcast yang memang secara terbuka untuk anak dieksploitasi seperti tidak ada jarak, tidak ada sekat. Nah, itu juga harus ditegur podcast tersebut. Itu sih harapan saya.